Halo semuanya, sekarang balik lagi ke podcast Itenas barengan aku Gina Iskandar dari jurusan Teknik Industri angkatan 2017. Sekarang aku ngobrol sama teman-teman aku dari jurusan mesin. Teknik mesin ya. Boleh kenalin dulu nama dulu. Nama saya Freddy Pamungkas dari Teknik Mesin 2018. Saya Insan Iman Turhamuna, Teknik Mesin 18. Cowok-cowok tangguh ya, mesin ya. Insya Allah. Insya Allah. So kuat aja. Kuat. Kalian sebel nggak sih ngomong-ngomong banyaknya cowok ya, jadi nggak ada pemandangan gitu. Ceweknya dikit. Walah Insan dulu ya. Pemandangannya ya ke sebelah, ke TI. Ke TI ya. Iya, jelas. Nanti suka ada yang minta foto tuh ya, Iya, anak mesin betul. kan. Itu Sebuah apa ya? Ya keberuntungan juga nih. keterpaksaan dan keterberuntungan. Sebelahan sama Untungnya sebelahnya TI ya. Enggak sipil kan? Gak sipil lebih Sipil juga sipil. banyak. Oh iya. Tapi lebih banyak TI sih Oh, iya. kalau cewek dibanding sipil. Ya. Kalau sama Apa? plano banyak ya? Plano tuh kurang jarang tahu ya. kelihatan ya. Lebih ke Lebih. lihat ke anak industrinya kita. Oh iya. Soalnya sebelahan ya. Aduh parah banget nih ya. Ngomong langsung ya ke industri. Langsung. Kenapa sih ngomong-ngomong pengen masuk ke teknik mesin? Pria gimana Pria? Insan dulu aja deh. Hah? Insan Saya? dulu ya. Kalau saya sih emang dari basic SMA suka otomotif juga. Sempat dulu tuh SMA saya main motor kan. Dulu pertama dapat motor saya beli CB lah gitu. Dari situ mulai otak-atik nyoba mesin, ternyata emang suka gitu, cari jurusan kampus yang emang suka gitu. Ternyata ya coba cari mesin, ternyata yang emang suka gitu. Kalau saya. Kalau Pria gimana? Kalau saya dari apa ya? Kan saya SMA dari emang kebetulan gak pernah suka mesin sebenarnya. Gak pernah main-main mesin motor segala macam gak pernah. Tapi berhubung kakak itu kan konversi energi, itu maksudnya kayak apa ya, bagian di bidang di teknik mesin kan. Dan dia ngasih tahu ke satu, ya udah kamu teknik mesin aja gitu kan. Soalnya dulu sebenarnya jujur itu lebih suka kimia awalnya waktu SMA tuh, tapi emang karena kakak suruh teknik mesin ya udah ya. Dan dengan apa ya, dengan ngasih tahu teknik mesin tuh kayak gini bagus buat kedepannya kayak gini ya udah oke, teknik mesin itu aja sih sebenarnya. Berarti suka ini ya, kakak dari custom motor kali ya awalnya. Custom motor. Custom. Berarti sekarang kalau misalkan motor kalian rusak, benerin sendiri atau ke bengkel? Kalau saya sendiri. Sendiri. kebetulan. Kalau dia Ke ke kenapa nggak ke Insan gratis? saya Kejauhan. males ngapain, nggak ada uang. Kalau ada cuan nggak apa-apa. Ya kalau ada uang nggak apa-apa. Jadi bisnis ya. Tapi ngomong-ngomong kalau misalkan mesin ya, itu tuh belajar tentang mesin di pabrik atau mesin otomotif atau keseluruhan atau kayak gimana sih? Kalau sebenarnya tuh banyak salah persepsi gitu, yang rata-rata mahasiswa baru tuh memperpresisikannya tuh bahwa kita tuh belajar otomotif gitu. Tapi sebenarnya itu nggak pure semua otomotif. Sebenarnya itu cuman itu tuh sebagian kecilnya lah. Kita tuh lebih main ke lebih ke industri lah. Mesin-mesin industri kayak bubut, milling, CNC yang gitu-gitu. Nah, untuk otomotifnya tuh sebenarnya hanya sebagian kecil, tapi kita pelajari juga gitu. Kadang emang maba tuh kadang salah persepsinya tuh di situ. Kadang kan orang-orang awam tuh kadang nak teknik mesin nih, bisa benerin motor kan? Nah, Kayak aku tadi nanya. Iya, ternyata nggak semua. Maksudnya itu sih yang harus dihilangin mindset gitu. Maksudnya mesin tuh berkaitan tentang motor, mesin mobil segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu buat orang-orang yang nggak bisa, yang nggak ngerti mesin motor segala macam kayak saya dulu, itu menjadi hal yang kayak ketakutan gitu. Oh, kira-kira saya bisa nggak ya masuk teknik mesin? Ternyata nggak sekecil itu gitu. Ternyata mesin tuh emang benar-benar luas gitu. Kalau misalkan diambil contohnya, gimana sih apa ya? Kalau misalkan kita pasti tuh berdampingan dengan yang namanya mesin gitu. Salah satunya ya mungkin meja ini kan dibuat sama ya mungkin ada bautnya segala macam. Jadi benar-benar luas gitu. Kita tuh kayak merancang segala macam, ya udah. Otomotif itu cuma bagian kecil yang benar kata Insan tadi bilang kayak gitu sih. Cuma sepersekian persennya lah dari keseluruhan teknik mesin. Berarti lebih banyak ini nggak sih, lebih banyak praktikumnya? Nah, lumayan sih. Tapi kayaknya nggak sebanyak TI sih. Kalau saya 6. Oh, 6. Ya. Kalau aku berapa ya?
Nggak bisa kehitung banyak, Oh, banyak. Tiap semester kayak 2 adalah. Oh, ya. Terus dan kebetulan juga ya, karena kan kita di sini S1 ya. Kalau misalkan untuk praktikum tuh, kalau misalkan kita bandingin dengan D3 yang banyak praktikum dengan praktek langsung itu, kita kayak lebih ke analisis nggak sih? Iya, lebih ke analisis. Jadi gitu. mungkin bedanya sama diploma ya, yang pengalaman saya gitu. Kalau diploma itu lebih ke mungkin praktek dieksekusi di lapangannya gitu. Sedangkan kita tuh lebih ke analisisnya gitu. Nah, Jadi untuk merancangnya, misalkan kita mau membuat body mobil misalkan, kita tuh yang ngitung analisis flow-nya dan lain-lainnya seperti itu. asik sih sebenarnya. Ya sih, tapi ya pusing Tapi- tapi asik. Asik. Seru. Serius seru. Kalau lab mesin ada apa aja tadi? Ada 6. Ada 6 tuh, yang pertama metalurgi. Metalurgi itu tentang permetalan lah. Mungkin saya juga belajar deh, material. Tentang material. Oh, material. Nah, ya. ya. Metalurgi, terus yang kedua itu produksi Teknik produksi. teknik produksi dan CNC. Itu satu ya, satu pokoknya. Ada CNC, Ada CNC juga. produksi. Nah, bedanya tuh kalau misalkan di produksi itu kayak mesin-mesin itu kayak mesin bubut, press kayak gitu kan. Kalau Ya. misalkan di CNC itu kita ada CNC. kayak buat listingannya. Ya. Di itu listingan program itu dimasukin ke komputer, baru dari komputer merintah buat mesin yang bentuk gitu. Jadi Ya. kayak apa ya? Seru asik sih kayaknya. Ya. Lebih Lebih modern lah. otomatis ya. Ya. Lebih otomatis kayaknya. Kan kalau bubut kita gini-gini dulu Ya. sendiri satu-satu kan. Nah, saya juga belajar ya. Belajar terus Nah. pakai apa sih? Cooling ya? Oh iya, Cooling kan kalau itu udah Cooler, otomatis cooler, ya. iya. Nah, bukan cooling, cooler ya. Cooler. Cooler Eh, deh. Iya, Bukan sih, apa ya, sih? air pendingin lah. Ya, Ya, pendingin lah ya. Gitu. Terus apa lagi? Ke Ada yang ketiga tuh sekarang ya orang. enggak metro Metro ya. metro tuh Pengukuran. lab pengukuran lebih ke kayak kita kalibrasi alat. Kalibrasi alat. Jadi ya intinya pasti kan kita harus kalau misalkan mau ngukur nih kayak jangka strong segala macam, kita intinya kan alat ukur tuh kayak lebih teliti kan. Nah itu kita sebelum untuk mengoperasikan alat itu kita kalibrasi dulu biar apa hasilnya lebih teliti dan akurat kayak gitu untuk metro. Iya. Lanjut ke sekarang FDM. konstruksi Kenapa ketawa nih? Enggak. Susah ya. Enggak. Sangat Ini seru. aslinya nonton lah nanti. Seru. Oh iya. Seru banget, seru banget. Kalau yang saya lagi. Sekarang tuh Gimana tuh FDM? FDM sama PC. sama Hidrolik dan hidrolik dan pneumatik. Yang kedua FDM. FDM fenomena dasar mesin. Ya, fenomena dasar Nah, mesin. itu tuh kalau misalkan kita bahas ke yang HPT dulu, hidrolik dan pneumatik, apa ya, itu kan praktikum, lebih ke kalau misalkan di mata kuliah itu ada mekanika fluida kayak Iya. gitu. Apa ya kalau nggak sih fluida lah. ya itu hidrolik kayak gitu. Nah. Nah kalau Dia- FDM itu kita lebih ke kayak konstruksi perhitungan, kayak kalau misalkan kita sangkut pautin sama mata kuliah tuh ada MKM, mekanika MKM. material, status, struktur, sama kinematika, dinamika, itu main di sana. Itu kayaknya lebih ke ngitung beban Ya. sama kayak defleksi atau Nah, segala contohnya kayak itu mah kayak di jembatan, hitung beban jembatan. Terus kalau di mobil tuh sasis mobil. Nah, Terus untuk di HPC mah apa ya? Sama- Kalau gambarannya mah eskavator, Ya. ya eskavator. Nah itu tuh kan sistemnya hidrolik. yang lebih serinya itu kayaknya cuci mobil. Nah ya, yang Iya. bisa naikin. Nah itu kan pakai hidrolik, pakai fluida cair. Nah, jadi apa ya? Balik lagi ke awal sih, Gin. Jadi apa ya? Kalau mesin itu luas itu. Kayak misalkan konstruksi, ya kita bisa masuk ke anak bagian sipil mungkin yang masalah tegangan, kecepatan segala macam kita bisa masuk. Jadi benar-benar luas sih, nggak cuma soal otomotif. Jadi hilangin kayak gitu. Hilangin persepsi bahwa teknik mesin Kalau bisa yang- membenarkan. Motor, ya, motor ya. kalau yang nggak bisa mesin kayak saya gitu ya, jadi hilangin aja kan. Coba Jangan aja dulu. takut ada Bang Priagung. Nah, coba aja dulu. Gitu sih. Itu terus Berarti banyak fisikanya ya? Gitu. dominannya fisika. Dominannya Yang fisika. paling dasar tuh itu apa? Fisika, Harus matematika. kuat sih. Fisika dan matematika. Terus lab ada lagi tadi? Itu Yang konversi. terakhir konversi semester 7 nanti. Oh, semester Itu 7. konversi tentang ya Tentang- gambarannya mah ya tentang mengkonversikan energi gitu. Kayak dari listrik ke gerak, dari mekanik ke listrik gitu. Itu. Kalau konversi. Sejauh ini praktikum yang paling disukain apa dari Saya- insan atau pria? Metalurgi. Kebetulan Metodologi. karena saya asisten lab metodologi ya, jadi saya sukanya. Kebetulan saya sama Pia asisten metalurgi. Lab metalurgi. Ya. Jadi Oh. yang keilmuan lah. Itu kalau ngajar gitu tuh berarti ngajar adik tingkat kan? Iya, Di semester berapa? ada di tingkat beberapa juga ada yang
di atas, ada yang star juga yang belum ambil kan. Yang baru ngambil. Itu tuh di semester lab pertama kita tuh di semester 3. Di lab di semester 3. Iya. Nanti kalau misalkan berarti adik tingkat ada yang keajarin ya nanti? Ada. Semester berapa sih? Genap ya? Semester Oh genap dan nanti berarti ya? Iya. Semester Semester depan. 2020 kan. Jadi nama Insan sama Pria ya. Iya. Siapin ya. Siapin ya. ya. Sama Abang Beria. Baik-baik kan? Baik banget, apalagi online baik banget. Online nggak akan aneh. Enggak. Berarti kalau misalkan ngomongin soal mata kuliah favorit apa? Metalurgi. Jelas metalurgi karena kita emang benar-benar mendalam iya, gitu ya mendalam. di bidang itu. Jadi jadi di kita tuh emang ada 4 bidang utama. Yang pertama ya material, produksi, konstruksi sama konversi. Nah di keempat bidang itu tuh ya kita dibuat ya lab itu loh, buat apa? Buat menunjang apa ya yang kita dapetin di kuliah ya kita aplikasikan di lab gitu buat praktikum kayak gitu. Kalau ngomongin soal dosennya nih, ya. Gimana sih dosen-dosen di teknik mesin? Baik. Jujur. Jadi jujur baik. Jujur baik. Tapi ya ada lah. Ya, ada. Biasa dosen. Jujur. Tapi ya sebenarnya buat kebaikan kita. Iya, benar banget ya. Baik, itu kan buat mendidik kita supaya disiplin. Nah, iya. Jangankan dosen deh, rata-rata asisten lab juga kan kalau misalkan bener-bener. di praktikum disiplin ya, supaya kita disiplin kayak gitu. Soalnya gimana ya, emang dosen tuh emang punya karakter masing-masing setiap orang disiplinnya, dan kalau misalkan kita emang ada dosen yang ya mungkin cara ngajar kayak gimana, tapi benar-benar kalau misalkan kita tuh emang benar apa ya, keren kan lah dosennya di kita. Kalau misalkan kita mau ambil kayak kalau misalkan di kita tuh di teknik mesin tuh ya dosen-dosen itu ada yang udah magister, ada yang udah dokter, dan di situ kayak itu bukan cuma lulusan di dalam negeri doang gitu kan, ada juga banyak yang lulusan dari luar negeri. Makanya ya asik lah buat dapet cari pengalaman lebihnya dari dosen-dosen itu. Emang benar-benar wawasannya tuh luas banget gitu. Iya. Asik, keren sih dosen-dosen teknik mesin. Terus yang aku tahu ya, di teknik mesin itu ada mobil listrik ya. Ya. Nah itu gimana sih? Itu kalian buat mobil listrik ya? Iya. Buat lomba atau gimana? Itu lomba. Jadi sebenarnya itu tuh di bawah naungan himpunan. Jadi di bawah naungan himpunan itu ada BTM namanya. Di BTM itu bengkel teknik mesin, di mana si bengkel teknik mesin itu ada go-kart yang suka balap go-kart, terus mobil hemat energi, terus Robotika sama aeronautika. Nah, untuk yang sekarang bentar lagi go-kart mau race juga di Sentul. Wow, Terangnya keren juga, banget. ya, terangnya juga. Terus yang kedua HE mobil hemat energi itu sekarang lagi ada yang udah jadi, itu tuh yang tipe listrik prototipe listrik. Yang kedua lagi digarap itu yang sama kita saya Agung juga timnya, prototipe gasoline bensin. Nah itu ini sih mobil hemat energi kan kebetulan saya dari masuk ke tim hemat energi. Ya emang apa ya, kebetulan emang kemarin juga kita udah sempet raih juara 3 kan ya, juara 3 nasional. Nasional di UI gitu ya. Kebetulan ya, tapi itu emang masih dalam perancangan sih. Dan karena sekarang udah mulai realisasinya. Mungkin mudah-mudahan untuk tahun sekarang on track di jalan itu. Kan untuk semester untuk tahun kemarin 2020 tuh offline, jadi cuman perancangan yang dinilai. Ya kan, jadi kayak aerodinamis, tentang pokoknya gimana kita ngerancang biar si mobil itu tuh bisa sehemat mungkin itu. Sedangkan untuk tahun sekarang dengar-dengar sih bakal on track gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa turun juga di 2 mobil prototipe gas online sama listrik. Tadi tuh BTM kan ya? Iya. Tapi dibantu sama dosen juga? Ada dosen pembimbing. Iya, ada dosen pembimbingnya. Ya. Jadi dari himpunan. Kalau untuk kolaborasi sama himpunan sama dosen kayak gitu. Kalau BTM itu emang di bawah naungan himpunan. Nah, kalau kita kayak setiap lomba itu pasti ada pembimbingnya dari dosen teknik mesin. Jadi kita tuh karena kita mahasiswa juga kan, masih belajar juga. Ketika kita stuck misalkan dalam pembuatan, pasti yang ditanya itu ya yang pertama ke dosen pembimbingnya, selain ke senior-senior kita juga. Terus apa ya? Ya tadi go-kart
Kayaknya go-kart yang lebih sering juara deh Ya, di go-kart lebih sering juara. emang Karena emang rasanya juga hampir sering banget. sering Go-kart tuh yang kecil yang Ya, yang dari sore-sore kan. Ya, kayak Tamiya. Gitu. Itu kalian ngerancang dari awal dari ngelas per partnya kah atau hanya pembuatan mesin atau gimana tuh? Gimana? Kalau itu sih setahu saya ya, karena saya bukan tim go-kart, itu tuh emang dari awal di pembuatannya sama anak-anak go-kart gitu. Dari kayak kemarin juga kan lagi sibuk-sibuknya bakal race si go-kart tuh. Jadi dari maintenance, dari settingan segala macam mesinnya itu ya di sama mahasiswa sama teman-teman kita juga gitu. Gitu. Kalau yang tadi apa roda 3 bensin yang ngubah bensin jadi elektrikal? Kayaknya itu maksudnya mobil hemat energi itu ya, tipe Iya, prototype. iya. Prototype. Jadi ada urban dan prototype. Kalau urban tuh dia jenisnya mobil yang 4 roda, itu lebih ke mirip-mirip mobil kayak biasa umumnya gitu kan. Kalau misalnya prototype tuh emang bisa dilihat tuh dari bentuknya 3 roda doang. Kayak bentuknya banyaknya tuh kayak kapsul kecil gitu di bawah. Oh. Nah gitu. Prototype-nya. Kalau sakut pautin sama mata kuliah lagi itu kayaknya lebih ke bidang konversi energi ya, mengkonversi energi, merubah Energi. energi listrik ke gerak, kan kayak gitu segala macam. Itulah benar mobil energi. Berarti sekarang juga kan udah ada ya mobil yang elektrikal ya kan? Iya. Nggak perlu sebut merek lah ya. Iya. Terus kalian nih teknik mesin bisa gitu ya bikinnya keren banget. Iya. Terus Ada rencana nggak sih buat nanti ke depannya pengen bikin juga gitu mesin yang mobil yang tadi kan prototype ini mobil aslinya gitu. kayak kalau misalkan rencananya pengen banget Pasti ya. ada. Emang pasti kita apa ya? Tapi Keinginan kita besar banget sih sebenarnya. tapi segala stakeholder kan harus mendukung gitu. Tidak cuman SDM-nya aja gitu. Ketika SDM-nya bisa, yang lainnya juga harus menyambut juga. Ya, makanya teknik mesin tuh kayak luas. Apalagi ya, dia kayaknya ngikutin zaman juga deh kayaknya. Soalnya kan yang pertama kita tuh emang lagi di bener-bener mobil hemat energi, mobil listrik itu lagi bener-bener berkembang. Iya. Banyak dari bensin hype banget lah gitu. hype banget kan udah. Dan kalau misalkan kita lihat di negara kita nih, kalau misalkan peluangnya tuh anak-anak teknik mesin yang mungkin berkaitan dengan mobil hemat energi itu kayaknya emang benar-benar diperluin ya kayaknya. Menurut saya kayak gitu, soalnya karena ini dari sebenarnya kalau misalkan kita lihat lebih luas lagi gitu ya, di luar sana tuh emang setiap negara tuh emang baru memulai gitu, belum sana. Jadi ya Indonesia pun masih benar-benar punya kesempatan baik untuk bersaing sama negara lain. Nah makanya anak-anak teknik mesin yang punya pengetahuan lebih atau punya senang lah di mobil hemat energi itu kayak benar-benar bagus lah untuk peluang kedepannya. Untuk SDM-nya sih saya yakin sih untuk di Indonesia bisa lah, tapi harus didukung sama yang lainnya juga kayak pemerintahan dan lain-lain seperti itu untuk membuat produk pure lokal gitu, lokal trade. Semoga ya nanti ya. Nanti kasih satu ke aku ya. Oh siap. Siap ya. Kita Pasti buat dibagi. Ngomong-ngomong soal himpunan deh. Ya. Akhir-akhir ini lagi ngejalanin proker apa? Terus gimana? Tadi pengurusnya. Pengurus pengurus muda kayaknya. Pengurus muda. Iya. Apa ya, untuk proker dari himpunan tuh emang terakhir tuh kita acara M graduation ya, anniversary Ya. Berarti pas yang kemarin Maret ya? Itu yang terakhir kita jalanin, dan mungkin karena kita lihat dari ya berdua kayak maksudnya kabar dari NTT kan ada itu, mungkin itu baru ada obrolan Ada wacana sih. ada rencana untuk untuk kita coba untuk menggalang dana. Nah itu dari himpunan. Untuk yang terakhir itu M-Grade yang apresiasi mahasiswa sama ini Anniversary ulang tahunnya Tadi kesian. ya, Ya. karena pandemi kan jadi secara online juga sih, nggak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Tapi mudah-mudahan tahun sekarang bisa semeriah awalnya lah gitu, kayak kontes motor, acara musik dan lain-lainnya musiknya. Iya rame banget. Terakhir tuh banyak banget motor di depan fakultas ya. Ngejajar motor-motor. Itu apa tuh? Lomba kontes. Itu kontes dikontesin. Jadi itu tuh hampir se-Indonesia ya. Yang datang tuh dari Malang, dari dan itu kayak kebetulan kontes motor itu emang salah satu kontes terbesar ya. Nah itu di penutupannya tuh di acara kita. Jadi dari sertifikatnya aja yang kita jalani itu, kegiatan kita jalani itu emang udah diakui gitu sama kontesan gitu. Udah punya nama lah gitu.
Keren banget ya, jadi ulang tahun mesin nih, jadi nggak cuman ngelihat teknik mesin tuh kayak wah, kalau anak-anak tuh ya cowok semua, banyak banget cowok gitu ke belakang, terus kan paling kenceng ya orang cowok semua kan isinya kan. Kalau cewek ya ada cempreng-cemprengnya gitu kan. Kalau cowok gagal ya kayaknya. paling gagal ya. Yoko. Gagal kayaknya. Kangen nggak sih arak-arakan gitu sama Kangen banget teman-teman? sih, Kangen banget kangen sih, banget karena itu tuh momen dimana itu apa ya, paling seru lah dari alumni pada datang gitu ya untuk mengapresiasi teman-temannya yang belum lulus, yang baru lulus. Terus jadi ajang silaturahim kita juga sama senior-senior kita gitu, sama junior-junior kita, karena emang pandemi sekarang ya mungkin belum bisa terrealisasikan gitu. Itu seru banget sih sebenarnya, apalagi kan sama jurusan lain sebelah-sebelahan, nggak mau kalah kencang lah. Iya. Nah itu Makanya kenceng ya. iya Itu sih. itu sih. Tuh, mudah-mudahan saya lulus bisa diharapkan. Doain aku tahun ini dulu nih, pengen Oh, diarak. iya, amin. Pengen diaraknya, amin. Kita doakan. Doakan. Terus aku kan ngeliat ya kalau himpunan mesin itu solid banget, Ya. ya kan? Solidarity apa sih? Ada kan? Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever kan, Oh, dari betul. namanya juga ternyata emang bener solid gitu. Dari kalian sendiri nih ya, ada nggak sih hal yang paling berkesan selama di himpunan? Banyak sih. Banyak sih. Banyak sih. Banyak banget lah. Coba. Boleh ceritain nggak? Iya. Iya dulu. Apa ya? Saking banyaknya saya bingung juga sih mau bilangnya. Kayak yang kalau misalkan gitu sangkut pautin sama moto kita ya, Solidarity Forever, itu tuh benar-benar kasih. Kan kebetulan saya anak rantau kan di sini. Tuh anak rantau nggak ada orang tua, maksudnya bukan jauh dari orang tua, jauh dari orang tua. Temen juga kali ya. Ya, terus ya yang kita bisa tinggal di Bandung terus sakit dulu, pernah sempet sakit. Terus sempet sakit malam-malam, muntah-muntah sampai kayak udah lemes banget kan. Itu bingung banget kalau misal dan situ maksudnya anak-anak tuh yang di Bandung yang nggak sekolahan doang, terus teman-teman saya yang di mesin, yang di ya daerah-daerah yang cukup jauh ya dari kosan saya gitu. Terus coba apa ya nyempetin hadir gitu, karena lihat kondisi saya apa ya, berobat saya kayak segala macam, sampai malah nganter saya ke rumah pulang. Itu punya jaraknya lumayan Bandung Purwakarta gitu kan. Tapi ya itu yang maksudnya yang saya rasain gitu dari Solidarity Forever itu sih, moto teknik mesin itu. Dan satu lagi ya, bukan cuma di kampus doang ya, Solidarity Forever tuh kayak teknik mesin tuh emang motonya tuh seluruh Indonesia mesin kayak gitu sih, Solidarity Forever. Dan yang pernah saya coba tuh dulu waktu pulang tuh ke rumah itu naik motor, dan kebetulan motor saya tuh kayak apa ya, ada trouble lah, ada trouble. Dan ternyata karena itu kan ada tau lah, jelasnya stiker itu ya di belakang. Itu emang karena semuanya teknik mesin dipakai kan. Ada anak teknik mesin di kampus mana lupa ya, Unjani atau kayak gimana, itu kayak udah langsung nyamperin aja gitu, mau bantuin kenapa, ya udah pokoknya dibantu segala macam. Pokoknya kalau kita sama walaupun sama kampus lain itu lihat kita anak mesin pasti udah masuk lah, langsung oh anak mesin ya, langsung ngobrol aja itu udah masuk. Se-Indonesia ya berarti ya komunitas. Waktu itu juga saya pernah waktu acara Mechaniversary, waktu itu tuh lagi beres-beres terakhiran malam, tengah malam tuh ada dari mana ya, dari Ciamis kalau nggak salah, anak teknik mesin Ciamis datang ke sini tuh untuk ikut merayain acara teknik mesin. Ternyata dia tuh ngalamin kendala bahwa si ATM-nya ketelan, dia nggak bisa pulang. Ya kita tuh ya kita jamu gitu di sekre gitu tuh, kita harus emang menjamu lah ketika ada tamu dari anak teknik mesin lain datang tuh, kita tuh emang harus benar-benar mentamukan banget gitulah, harus ngasih kayak seenggaknya kayak makanannya gitu, harus inilah, harus hangat lah yang menyambut orang baru seperti itu tuh gitu. Baik banget ya, benar-benar solid Benar-benar, se-Indonesia ya ternyata. Banget Banget sih. Kalau dari Insan tadi, pengalaman yang paling berkesan selama di himpunan itu apa? Di himpunan sih untuk saya waktu saya ini ikut lomba HE mobil hemat energi, itu kan salah satu agenda himpunan juga kan. Ketika saya jujur dari awal tuh nggak ada pemikiran buat bakal juara gitu ya. Ternyata emang ditakdirkan, dikasih rezeki bawa juara gitu. Itu tuh kayak sebuah satu achievement buat diri saya sih itu, kalau untuk saya. Keren banget. Jadi lulus dari kampus
ada ini ya, ada achievement gitu. Gak cuman kuliah pulang ada ikut lomba, himpunan, terus kalian jadi atlet juga. Keren banget. Itu kira-kira ya ngebagi waktunya gimana sih? Pasti kan sibuk ya, apalagi himpunan pasti kan sibuk banget gitu kan. Ini sih maksudnya emang kadang persepsi orang tuh awal tuh ngeliat himpunan kuliah apalagi di teknik mesin kayak mikirnya susah yang capek gitu kan, banyak tugas segala macam. Tapi sebenarnya kalau misalkan saya pribadi kan dulu emang jujur waktu sebelum masuk kuliah tuh emang gak suka organisasi kayak gitu. Tapi emang tujuan awal itu pengen coba untuk manajemen waktu itu kan, yang mungkin jadi kesulitan untuk beberapa orang. Nah dari situ justru malah masuk ke himpunan tuh malah menurut saya lebih ke manajemen waktu tuh emang benar-benar dapat lah. Soalnya ketika saya belum masuk himpunan waktu semester awal kan memang saya belum terlalu aktif kan di himpunan, itu malah banyak waktu kosong yang ya istilahnya gabut ya kan, di kosan tuh ngapain sih, belum ada kegiatan sama sekali. Malah dulu justru kalau misalkan di himpunan tuh kalau misalkan takut gak bisa manajemen waktu dengan kuliah segala macam, kayaknya coba dihilangin juga deh kayak pemikiran kayak gitu. Soalnya di kuliah di himpunan juga bukan cuma untuk masalah kita melatih soft skill segala macam, tapi di situ juga ada suatu karena hima wadah ada kita juga membantu untuk masalah perkuliahannya, akademiknya. Jadi kayak ya itulah intinya. Makanya untuk manajemen waktu sih malah justru saya pribadi kayak belajar di himpunan sih untuk manajemen waktu, bukan belajar mengatasi kayak gimana, tapi emang bener-bener kayak bantu banget sih untuk manajemen waktu saya kayak gitu. Kalau dari pria? Dari Insan ya Allah, ketukar. Kalau untuk dari saya sih, kadang banyak orang berpersepsi bahwa anak himpunan tuh bakal susah lama lulus. Sama menurut saya sih itu salah sih menurut saya ya, karena itu tuh balik lagi ke skala prioritas sama manajemen waktu kan. Contohnya aja di ketua himpunan kita angkatan 15 Bang Cuki ya, dia lulus 3,5 tahun. Itu ketua himpunan. Ketua himpunan. Teh Novita juga anak himpunan 3,5 tahun. Terus Hungari juga ke Hungari dapat beasiswa 1 semester ke Hungaria. Nah jadi menurut saya tuh itu tuh persepsi yang salah gitu, bahwa anak himpunan bakal lulusnya lama gitu. Nah itu tuh salah sih. Salah banget sih. Soalnya emang kalau misalkan kuliah tuh emang waktunya untuk sibuk sih kayaknya. Untuk mengeksplor nggak sih? Iya. Soalnya yang namanya organisasi setelah lulus S1 ya nggak akan kita dapetin lagi. Benar. Kayak S2 tuh nggak mungkin ada organisasi. Kalau udah kerja ya kerja aja kan sih. Teman-teman juga paling teman-teman yang dulu ya kan. Tapi aku setuju sih. Jadi semakin kita sibuk, semakin kita harus tahu prioritas kita yang mana. Semakin kita ngatur waktu ya nggak sih. Kadang kalau misalkan semakin kita senggang, makin malas-malasan. Ya kan? Banget. Rebahan, kalau udah rebahan kan kayak aduh susah banget ya buat bangun. Keren. Aku jadi nambah nambah ilmu dari teman-teman. Oke, terakhir deh. Coba kalau misalkan ada anak SMA nih yang mau masuk ke teknik mesin, ada nggak sih hal-hal yang harus dipersiapin? Paling kalau untuk akademiknya ya, untuk masalah fisika matematika itu harus emang bener kita kuasai gitu, karena itu tuh sebagai basic lah untuk di teknik mesin. Mungkin mayoritas teknik juga seperti itu ya dari untuk itu. Nah dan yang lainnya paling ya kalau saya sih pengen ngasih pesan aja gitu, manfaatin waktu kalian sebagai mahasiswa gitu, perbanyak knowledge kalian, soft skill kalian, karena itu tuh bakal berguna banget gitu. Karena kayak saya aja gitu ya, untuk dari awal saya masuk tim HE mobil hemat energi itu saya nggak ada basic apa-apa gitu ya di tentang mobil hemat energi, dan sekarang tuh ya seenggaknya gitu ada knowledge yang saya bisa dapat, skill yang bisa saya dapat dari saya masuk ke mobil hemat energi tersebut gitu sih. Intinya mah ya perbanyak inilah relasi juga kan, relasi, soft skill, knowledge kalian tuh nggak cuman di kelas aja gitu, banyak kalian bisa explore di luar sana gitu. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari pria, ada nggak sih yang harus dipersiapin? Kayaknya sama-sama kayak saya mirip-mirip kayak Insan, sampai sama kayak Insan. Tapi ya mungkin karena dari pengalaman saya nggak tahu teknik mesin kayak gimana. Dari SMA kan ya kasusnya lebih ke berani coba aja deh kayaknya. Soalnya menurut saya tuh kayak hidup tuh emang benar-benar harus dimanfaatin untuk mencoba banyak hal yang
kita takutin dan kita nggak tahu. Jadi ya coba aja, bener coba aja. Kalau misalkan ada orang yang dari SMA yang mungkin pengalamannya kayak saya nggak tahu mesin segala macem, coba aja gitu. Berarti jangan takut duluan ya, jangan takut buat mulai juga. Terus coba kalau misalkan kalau dari anak IPS bisa nggak sih berarti? Bisa ya ya, ada nggak? tapi mungkin jarang sih ya. Kalau saya nemu tuh jarang, tapi mungkin kalau mau coba di ITENAS coba aja. Kalau nggak salah di ITENAS bisa, tapi mungkin ya kalian harus ngejar dari segi basicnya lah. Karena kan kalau anak IPA kan seenggaknya dia udah punya basic fisika, matematika. Kalau anak misalkan SMK dia punya basic dari segi otomotifnya gitu kan, gambar teknik dari gambar teknik dan lain-lainnya dia udah punya basic gitu ya. Untuk dari anak IPS ya bukannya nggak bisa, tapi kalian harus effortnya harus lebih lah dari anak yang dari teman-teman yang lainnya gitu sih. Tuh. Oke, pesan dong buat teman-teman SMA ya khususnya yang pengen masuk ke teknik mesin, terutama ITENAS ya, tapi masih bingung. Coba boleh diajakin sama Pria sama Insan lah ya. Kalau untuk saya sih cari tahu aja di Instagram HMM ada kan. Terus cari tahu juga, jangan sungkan untuk nanya di anak-anak mahasiswa mesin juga, karena ketika ada orang siswa yang pingin masuk ITENAS teknik mesin ITENAS itu, kita tuh bakal senang banget gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih dibingungkan oleh teman-teman semua gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya lah. Nah itu terus nambah, mungkin kalau misalkan untuk pengen tahu deskripsi tentang teknik mesin, itu coba kunjungin aja di website ITENAS AC deh, kayaknya ada di situ deskripsi tentang teknik mesin, ngapain aja di teknik mesin kan ada di situ. Terus coba follow juga IG mungkin ya, ITENAS official, kayaknya di situ juga ada, bisa adminnya mungkin bisa tanya-tanya. Soalnya dulu saya coba kayak gitu. Kalau mungkin nanti udah offline, kalian juga bisa main aja ke kampus. Pasti dari teman-teman kita juga pasti bakal ngasih tahu gitu tentang apa sih yang mau ditanyain, apa yang mesti dibingungin gitu sih. Ditunggu juga berarti ya buat teman-teman yang mau masuk ke teknik mesin, ditunggu juga berarti di himpunannya ya. Ditunggu banget. Ya, coba ajakin. Masuk teknik mesin ya. Pokoknya mesin ITENAS tuh salah satu yang mungkin bisa jadiin apa ya? Keinginan apa namanya kan di salah satu pokoknya teknik mesin ITENAS tuh dia udah akreditasi A itu udah benar-benar ya, dari akreditasi juga kita udah A gitu. Jadi pokoknya untuk masalah kelulusan juga kan ketika kita udah akreditasi A juga udah bagus lah ya. Jadi jangan takut, apalagi di ITENAS, apalagi jangan lupa juga di himpunan. Kita tunggu di himpunan. Ketika kalian masuk teknik mesin ITENAS, jangan lupa di himpunan, karena kalian pasti bakal banyak nemu hal baru yang kalian belum tahu. Bener banget ya. Tadi udah akreditasinya himpunannya solid banget, nggak cuman ITENAS doang, banyak juga lomba-lomba ya. Keren banget pokoknya. Terakhir deh buat teman-teman, kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh ya nanya ke Instagramnya Pria sama Insan. Boleh ya. Nama ID-nya? Insan Tour, TUR. Insan Tour. Ya, Tour. Terus. Ya, Tour. bukan Turah ya? Bukan. Jangan. Ini nih yang Tour. Oh, ini Turah. Nggak salah. Apa ya? Kalau Pria? Pria Agung P06 ya kayaknya. Iya, Agung P06. Nggak salah kan? Enggak. Nanti ternyata itu pria jurusan mana lagi? Enggak benar itu. Bukannya? Agung P06. Nanti bakal dijawab sama teman-teman, atau boleh ke tadi himpunan mesin ya? Iya. Nanyanya apa? HMM ITENAS. HMM ITENAS. Boleh banget tuh teman-teman. Paling makasih ya buat teman-teman. Sukses juga labnya, himpunannya, semuanya sehat selalu. Amin. Oke, buat teman-teman, makasih buat yang udah nonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.